Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dirgantoro dengan NIM 210306044, Pak. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian dan PTNB Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa soal pertanyaan tentang mineral, vitamin, dan uji vitamin C. Kali ini praktikum ini diampu oleh Ibu dosen Tati Vidiana Sari SPT MP. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pembahasan awal. Yang pertama, kita akan memasuki pada fase yang pertama, yaitu mineral. 1. Jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Oke, dapat kita ketahui pengertian mineral adalah zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik untuk kegunaan dalam kesehatannya, pertumbuhannya, dan reproduksinya berdasarkan kegunaannya yang dilakukan dalam aktivitas hidup ternak tersebut. Terus fungsi umum mineral itu adalah yang pertama, untuk membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Lalu yang kedua, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh. Kemudian yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik seluler. Keempat, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan seperti magnesium dan kalsium. Kemudian ada yang kelima, mencegah kekenjangan. Kemudian yang keenam, ada mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Yang nomor 2, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro di dalam tubuh ternak. Mineral makro itu dibutuhkan dalam jumlah besar karena mineral makro diperlukan untuk pembentukan organ di dalam tubuh. Sedangkan mineral mikro itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit karena mineral mikro diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Baiklah, pada mineral makro itu berfungsi pada tubuh ternak. Yang pertama, kalsium yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging. Kemudian 12%-nya itu terdapat pada air susu. Kemudian P yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA 0,09% terdapat dalam air susu. Kemudian ada namanya itu natrium yang berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi syaraf. Kemudian kalium yang berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf dan otot, serta sebagai aktivator enzim. Kemudian ada juga magnesium yang berfungsi untuk pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Kemudian fungsi mineral mikro di dalam tubuh ternak, yaitu ada zinc yang memiliki fungsi untuk komponen dan aktivator enzim dan penyembuhan luka. Kemudian ada ferrum untuk pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Kemudian ada cuprum yang fungsinya itu untuk pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Lalu ada juga iodin yang fungsinya itu untuk mengkonstitusikan hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. Kemudian ada juga sulfur sebagai pensintesis protein, mikroba, otot, dan asam lemak. Baiklah, kemudian kita akan memasuki bagian yang kedua, yaitu tentang vitamin. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu jelaskan pengertian dari vitamin. Jadi itu vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit, terus berguna untuk mengatur berbagai proses di dalam tubuh agar prosesnya berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Kemudian yang nomor 2, yaitu adalah jelaskan sifat-sifat umum dari vitamin. Baiklah, kita akan bahas sifat-sifat umum dari vitamin. Jadi sifat-sifat umum vitamin yang larut dalam lemak itu terdiri dari unsur CHO. Kemudian yang kedua, mempunyai bentuk provitamin atau prekursor vitamin yang bisa diubah menjadi 7 vitamin di dalam tubuh. Contohnya itu ada provitamin A dan provitamin D. Jadi tidak terdapat semua jaringan. Jadi vitamin umumnya terdapat di jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Lalu ada juga sifatnya menyusun struktur jaringan. Kemudian diserap
diserap bersama lemak. Jadi vitamin yang larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan jika ada lemak, lalu dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak akan diekskresikan lewat feses. Sifat berikutnya itu kurang stabil karena dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Jadi secara fisiologis vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Kemudian nomor 2 yaitu adalah jelaskan jenis-jenis vitamin serta fungsinya pada ternak. Oke, yang pertama mari kita bahas yaitu vitamin A, D, E, K, B, dan C. Oke, kita mulai dari vitamin A. Jadi vitamin A itu pada semua hewan ternak membutuhkan vitamin A karena vitamin tersebut tidak ada dalam tumbuhan. Jadi sebagai vitamin A, melainkan sebagai prekursornya yaitu karotin atau lazim dinamakan provitamin A karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa usus halus. Jadi secara umum fungsi vitamin A itu mempunyai 3 peranan dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tubuh. Kemudian masuk ke vitamin D. Jadi vitamin D itu fungsinya ada beberapa, seperti yang pertama itu membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan dan selanjutnya untuk mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Kemudian yang kedua itu adalah proses reabsorpsi yang berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi Ta dan P dalam darah. Kemudian yang ketiga itu adalah deposisi yang berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Lalu vitamin E. Jadi vitamin E ini juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama reproduksi yang membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Kemudian yang kedua dapat digunakan sebagai antioksidan absorpsi, memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Kemudian vitamin K. Jadi vitamin K ini merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu, semula itu disebut dengan faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Jadi fungsi vitamin K ini diperlukan dalam proses pembukaan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protomboin di dalam hati. Kemudian selanjutnya adalah vitamin B. Jadi vitamin B ini adalah jenis vitamin yang larut dalam air dan memainkan peran penting dalam metabolisme sel. Fungsi vitamin B yaitu vitamin B kompleks yang berperan sebagai kofaktor enzim metabolisme sehingga penyerapan dan pemanfaatan nutrisi di dalam tubuh ternak akan meningkat. Kemudian vitamin C. Vitamin C memiliki banyak peran pada ruminansia. Meskipun dapat disintesis oleh ruminansia, namun dalam kondisi tertentu, suplementasi vitamin C masih dibutuhkan oleh ruminansia, terutama oleh pedet yang belum mampu mensintesis vitamin C. Jadi bagi ruminansia, suplementasi vitamin C itu masih dibutuhkan dalam kondisi tertentu, seperti saat kondisi stres. Baiklah, kita akan memasuki pada bagian ketiga atau bagian part 3, yaitu adalah uji vitamin C. Baik, di sini kita akan mempunyai bahan, yaitu yang pertama di sini ada larutan dari buah apel, lalu di sini ada larutan dari buah lemon, kemudian di sini juga ada larutan buah jeruk. Di sini ada larutan dari rumput odot, kemudian di sini ada di sini ada larutan dari rumput gajah, juga di sini ada larutan dari rumput odot. Kemudian alat yang kita gunakan yaitu adalah iodin atau sering disebut dengan betadin, dan juga lidi sebagai alat pengaduk. Baiklah, mula-mula kita akan menguji pada buah apel. Mula-mula kita ambil dulu tempat larutan apelnya, kemudian kita tetesi beberapa tetes iodin. Lalu kita aduk.
Kita biarkan selama beberapa detik atau beberapa menit untuk menunggu reaksinya. Kemudian kita akan masuki pada larutan lemon. Sama seperti yang sebelumnya, kita tetesi dengan iodin beberapa tetes. Lalu kita aduk-aduk juga. Dan biarkan beberapa menit untuk melihat reaksinya. Lalu masuk selanjutnya, itu adalah larutan jeruk. Semua kita lakukan dengan cara yang sama. Lalu masuk ke larutan rumput gajah. Dan terakhir kita masuk ke larutan rumput odot. Dan kita tunggu selama beberapa menit. Baiklah, kita akan memasuki kesimpulan dari uji vitamin C. Oke, kita mulai dari larutan lemon. Jadi larutan lemon tadi setelah ditetesi beberapa iodin, warnanya tetap atau tidak berubah sama sekali, atau bisa disebut juga dengan tetap bening. Ini diakibatkan karena tingginya kadar vitamin C pada lemon. Hal tersebut juga sama terjadi pada buah jeruk. Setelah ditetesi beberapa iodin, warnanya tetap namun agak sedikit kecoklatan dikit. Ini membuktikan karena pada jeruk juga memiliki vitamin C yang tinggi. Oke, selanjutnya itu pada rumput gajah. Jadi pada rumput gajah kita lihat di sini warnanya tidak berubah sama sekali. Atau kalau dilihat tidak ada perubahan sama sekali. Namun agak sedikit coklat karena iodin tadi. Namun dapat kita simpulkan bahwa pada vitamin C pada rumput gajah itu dibilang dengan sangat rendah. Kemudian pada buah apel terjadi sedikit perubahan ke warna coklat. Ini dikarenakan oleh iodin atau vitamin C, oleh tetesan iodin tadi yang menyebabkan vitamin C di sini dengan kadar rendah. Kemudian yang terakhir yaitu ada rumput odot. Dapat kita simpulkan bahwa rumput odot juga memiliki kadar vitamin C yang rendah karena perubahan warnanya tidak terlalu signifikan ya. Baiklah, terima kasih karena telah menyaksikan proses praktikum yang telah saya lakukan. Kurang lebih saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.